warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman sehat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama aku Rahma Alia di channel ini. Seperti biasa nih, kita bakalan bahas topik-topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, buat episode kali ini nih, aku yakin nih banyak banget yang relate, apalagi orang tua yang punya balita di rumah. Hari ini kita bakal ngobrol soal penyakit yang sering banget muncul, namun sering juga dianggap sepele. Padahal bisa berbahaya banget nih kalau tidak ditangani dengan tepat. Yap, kita bakal ngomongin tentang diare pada balita. Oh iya, nggak sendirian ya aku di sini. Aku ditemani sama narasumber kita, seorang mahasiswa gizi Unsika yang punya kepedulian besar terhadap masalah kesehatan masyarakat, terutama gizi anak. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Kak Hairini Sapratiwi. Halo, kenal. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget ya untuk Rahma ya kan, udah diundang di podcast ini. Kan aku tahu ya podcast ini tuh lumayan gede juga ya kan, terkenal itu. Jadi kayak semoga apa yang aku nanti sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk audiens, pendengar, terutama untuk mahasiswa kesehatan, untuk ibu-ibu, orang tua yang punya balita terutama ya. Betul banget bisa. Oh ya, by the way, lagi ngapain sih dari tadi? Kayaknya sibuk sendiri. Oh iya, ini kan kita tadi mau bahas diare ya. Nah kebetulan di FYP TikTok aku tuh lewat ini loh, tentang diare. Nih lihat deh. Oh, yang ini. Dan diare bisa menyebabkan dehidrasi, bahaya banget gitu. Nanti aku tunjukin aja kok ya video di sini. Boleh. Benar nggak sih, mencret itu bisa sangat berbahaya pada bayi atau anak-anak kita? Betul sekali, WHO sendiri sudah menyatakan bahwa diare dan juga pneumonia adalah penyebab kematian bayi dan balita nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Yang sebetulnya ditakutkan adalah suatu kondisi dehidrasi atau kurang cairan. Kalau anaknya terus-menerus buang air besar, cairan tubuh keluar terus, asupannya tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya, tentu saja anak itu dapat mengalami kekurangan cairan dan gangguan elektrolit di dalam tubuhnya dia. Jadi kalau anaknya mengalami diare, satu, yang penting pastikan anaknya tidak mengalami dehidrasi, anaknya tetap ceria dan aktif. Asupan makan dan minum harus tetap baik. Dapat untuk pertolongan pertama diberikan probiotik dan dapat diberikan zinc untuk membantu pemulihan regenerasi dari sel-sel di ususnya. Nah, antibiotik tidak selalu harus diberikan pada saat anak mengalami diare. Jika dibutuhkan dan jika diare tersebut termasuk diare disentri atau diare yang disebabkan oleh bakteri, maka antibiotik itu memang harus diberikan. Jadi kita harus tahu apa penyebab diare ini dan juga mengetahui langkah apa yang kita lakukan agar anak kita tetap selamat dalam menghadapi diare ini. Terima kasih. Pernah ngalamin nggak kenapa bayi mengalami diare tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas? Nah, ternyata ini bisa jadi karena peralatan makan bayi yang digunakan itu belum bersih sepenuhnya. Ada satu studi yang memiliki data sangat menarik. Nah, kalau kita sudah memastikan air yang digunakan bersih, penyebab lainnya ada 2. Yang pertama, bisa jadi karena tangan ibu yang belum tercuci dengan bersih sehingga masih mengandung bakteri E. coli yang menyebabkan diare pada bayi. Yang kedua, karena alat makan yang digunakan bayi ternyata juga belum tercuci dengan bersih dan terkontaminasi dengan bakteri. Mencuci tangan kita sebelum memberi makan bayi dan juga mencuci alat makan bayi, termasuk bib atau celemek bayi yang terbuat dari silikon khususnya, sangatlah penting untuk mencegah penyakit diare pada bayi. Sampai lupa nih. Enaknya aku manggil kamu apa nih? Sebenarnya aku biasa dipanggil apa aja sih terserah, tapi kalau mau manggil Nisa juga nggak apa-apa. Kayak Nisa deh ya. Oke Nisa, jadi tujuan kita ngobrol di sini tuh bukan sekadar formalitas aja ya, tapi kita mau nih para pendengar juga bisa dapat pengetahuan baru, bisa lebih peduli sama kesehatan, dan tentu aja bisa langsung dipraktikkan nih cara atau langkah-langkah pencegahan maupun penanganan sederhana di rumah. Jadi buat para pendengar stay tune ya sampai akhir. Oke.
kita bakal mulai dari dasarnya dulu kali ya, Nis ya. Boleh, mau bahas apa dulu nih? Jadi sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, diare itu apa sih? Dan gimana sih cara kita tahu kalau misalnya anak kita itu kena diare? Berarti apa itu diare dan gejalanya kali ya? Ya, betul. Nah, pas banget nih, aku kan kesini tuh udah nyiapin loh. Di sini apa itu? ada poster. Nah, ini tuh isinya tentang waspadai diare. Ini aku ngambil posternya dari Kemenkes RI ya. Di sini ada pengertian diare ya, Mak. Jadi diare itu adalah kondisi ketika seseorang buang air besar atau BAB dengan tinja yang encer atau lembek, bahkan berupa air saja. Bahkan dia itu terjadinya lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, tapi diare ini bukan hanya berpatok pada frekuensinya aja. Jadi bukan berarti kayak orang yang BAB lebih dari 3 kali itu sudah dikatakan diare, itu belum tentu ya. Selain memperhatikan frekuensi, kita juga harus memperhatikan dari teksturnya gitu, entah itu encer atau lembek. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai diare gitu. Oke. Nah, selain itu gejala diare di sini ada 5 ya teman-teman nih, bisa dilihat ya. Nah, di sini gejalanya itu yang pertama, BAB lebih dari 3 kali dalam 24 jam dengan tinja yang cair. Kemudian ditandai juga dengan sakit perut, demam tinggi, mual dan muntah, serta badan lesu dan lemas. Jadi bukan cuma dilihat dari frekuensinya aja, tapi bisa betul. dilihat dari teksturnya. Betul. Ya. Kalau misalkan lebih dari 3 kali sehari, terus teksturnya itu cair dan lembek, itu sudah bisa dikatakan sebagai diare gitu. Ya. Berarti emang diare ini nggak bisa dianggap sepele ya kalau dilihat. Iya. Oh, kalau dari data nasional itu sebenarnya gimana sih prevalensi diare pada balita di Indonesia? Oke, prevalensi itu biasa aku lihat dari SGI sama SKI ya. Ini ada laptop kan? Ya, Nah, aku minjem boleh? boleh. Oke, aku cari ini ya. Oke. Nah, di sini data terbaru menunjukkan kalau diare ini masih menjadi masalah besar ya, Mak. Nah, dari SSGI 2021, prevalensi balita yang mengalami diare itu berbeda-beda antar provinsi. Dia itu bisa mencapai prevalensinya di atas 10%. Contohnya ini kayak di Sulawesi Barat, yaitu mencapai 14,7%, kemudian Nusa Tenggara Barat mencapai 11,2%, lalu Bali mencapai 11,2%, sedangkan di beberapa daerah lain itu masih lebih rendah sih, tapi menurut aku masih bisa dikatakan angka itu signifikan gitu, masih kayak agak tinggi lah gitu. Kemudian dari SSGI 2024, angka nasional prevalensi balita diare tercatat 4,1% berdasarkan diagnosisnya tenaga kesehatan dan 5,8% berdasarkan gejala. Jadi kalau dilihat dari karakteristiknya, kelompok usia 12-23 bulan ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi ya, yang paling tinggi, yaitu sekitar 5,97% diagnosis dan 8,28% berdasarkan gejala. Jadi emang ya teman-teman, usia 1-2 tahun ini mereka tuh lebih rentan terkena diare gitu. Kalau dari berdasarkan jenis kelamin gimana nih, Nis? Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin itu antara laki-laki sama perempuan sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari pendidikan ibu nih, balita dengan ibu yang mempunyai pendidikan yang rendah itu memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Misalnya kayak ibu yang tidak sekolah, prevalensinya bisa mencapai 5,72% diagnosis dan 10,3% berdasarkan gejala. Artinya faktor pengetahuan dan pendidikan ibu juga mempengaruhi terjadinya diare pada anaknya gitu. Oh, jadi bukan cuma masalah kesehatan anaknya aja ya, tapi Betul. berhubungan juga sama si kondisi sosial lingkungan anaknya, benar, pendidikan ibunya gitu. Ya, mau nanya apa lagi nih? Kalau gitu, aku pengen tahu nih, apa aja sih dampak dari diare ini terhadap balitanya sendiri? Kalau dampak diare terhadap balita itu ada jangka panjang sama jangka pendek ya teman-teman. Jadi kalau untuk jangka pendeknya sendiri, dia itu bisa menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi kan kurangan cairan ya. Nah itu tuh kalau udah dehidrasi tuh bahaya banget sih untuk balita, bisa menimbulkan kematian juga. Nah di sini aku ada poster lagi. Nah, Banyak ya posternya. aku bawa 2 sih. Nah di sini ada waspadai dehidrasi ya teman-teman. Nanti kelihatan nggak? Nah di sini
pertama kan jangka pendek yang menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi pada bayi dan anak-anak itu akan menyebabkan anak menjadi lemas, kemudian tidak mau minum juga, lalu matanya tuh cekung, tidak ada air matanya, kemudian mukosa mulut itu bibirnya kering juga karena kan dehidrasi ya, jadi kering. Terus tidak pipis selama 6 jam, serta jika kulitnya dicubit itu tidak akan timbul kembali. Kayak edema gitu ya, mirip sih. Nah, itu untuk jangka pendeknya. Nah, ternyata ada jangka panjangnya juga. ada jangka panjangnya juga. Jadi apa ya, yang kelihatannya sepele gitu, kayak udahlah diare ini bisa sembuh dengan sendirinya. Ternyata diare itu ada dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, untuk jangka panjangnya ini diare bisa menyebabkan stunting. Bisa sampai stunting? Bisa, karena si diare ini kan otomatis si anak tidak bisa menyerap makanan zat gizi dengan baik ya. Nah, penyerapan itu kan penyerapan zat gizi itu kan terganggu. Nah, kalau misalkan berlangsung lama, dia bisa menyebabkan pada stunting dan gagal tumbuh ya. Jadi stunting ini bukan hanya soal tinggi badan yang pendek, tetapi juga soal perkembangan otak yang kurang optimal. Jadi kalau misalkan udah stunting ya udah gitu ya, bisa mempengaruhi potensi belajarnya, produktivitasnya, bahkan masa depan anaknya gitu. Jadi kayak prestasi anaknya bakal menurun sih. Jadi kayak bahaya itu ya ternyata, padahal sering banget dianggap sepele. Kalau misalnya sekarang aku pengen tahu nih, untuk faktor risikonya itu kira-kira apa aja sih yang paling bikin sering anak diare? Faktor risikonya, nah, di sini ada dia nih. Faktor risikonya dia nih, poster ini ada faktor risikonya ada 5 ya Mak. Jadi faktor risikonya ini yang pertama, jarang melakukan cuci tangan dengan bersih pakai sabun. Kemudian penyimpanan dan kebersihan makanan yang kurang terjaga, lalu konsumsi air atau makanan yang kurang makan. Terus juga di sini tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang kotor gitu. Nah, itu faktor risiko dari diare. Ternyata banyak banget ya faktor risikonya, tapi dilihat-lihat itu kayaknya sebenarnya bisa dicegah sih ya diare itu. Kalau misalnya pencegahannya sendiri gimana nih? Apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Oke, nah untuk pencegahannya sendiri itu di sini juga ada. Ada lagi. Jadi lengkap banget nih di sini guys. Ada tentang cara untuk mengatasi diare ya guys. Nah, di sini pertama kita perhatiin dulu untuk menjaga asupan cairannya ya. Contohnya ini seperti minum cairan elektrolit seperti Oralit atau larutan gula garam atau air kelapa misalnya. Kemudian jangan pelit-pelit untuk asinya ya. Selalu sering beri ASI untuk anaknya gitu. Kemudian jika diarenya dibarengi dengan muntah, maka harus minum yang banyak. Enggak apa-apa sih sedikit-sedikit, tapi asalkan sering. Seperti pepatah kayak sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya gitu. Jadi kayak kalaupun males minum ya gimana ya, harus tetap dipaksain gitu supaya tidak dehidrasi gitu. Nggak apa-apa sedikit-sedikit tapi sering gitu. Terus cara mengatasi selanjutnya di sini itu ada menghindari makanan pedas dan asam. Jadi pokoknya kayak makanan pedas, makanan asam, terus bersantan, pokoknya menghasilkan gas itu harus dikurangi ya, karena itu tuh berpotensi untuk menyebabkan memperparah diare gitulah istilahnya. Skip dulu berarti ya? Iya, skip dulu. Terus habis itu jangan lupa untuk minum probiotik serta makanan pemandat made up, contohnya kayak yogurt. Nah, yogurt itu mengandung bakteri baik ya teman-teman. Jadi bisa membantu untuk mengatasi diare gitu. Lalu jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan serta minum obat anti diare. Ketika sudah diare maka cepat-cepat minum obat anti diare gitu ya, supaya cepat tertangani gitu sebagai pertolongan pertama. Nah, selain itu kalau misalkan diarenya sudah lebih dari 3 hari tidak kunjung sembuh, maka saran dari aku udahlah lebih baik langsung ke dokter aja supaya mendapatkan penanganan yang lebih tepat gitu ya, karena kan kita sebagai orang awam takutnya malah salah penanganan gitu ya. Jadi langsung ke dokter atau IGD gitu. Oh gitu. Ya. Jadi tahu nih, jadi sebenarnya diare itu sebahaya itu ya kalau nggak ditangani dengan tepat. Betul banget. Tuh guys. Ada hidrasi,
terus stunting juga tadi kan. Iya, stunting jangan dianggap sepele Wah, guys. kalau anak udah diare itu harus cepet diobatin ya, jangan didiemin, udahlah ini mah bakal sembuh sendiri gitu. Enggak, jangan. Oke, banyak banget nih ilmu yang udah kita dapat hari ini ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Hairunisa Pratiwi Sama-sama. atas penjelasan lengkapnya. Semoga setelah podcast ini para orang tua bisa lebih peduli dengan kebersihan lingkungan, makanan anak, dan kesehatan balita secara umum. Oh iya, buat para pendengar, aku pengen ngetes nih, seberapa sih pemahaman kalian terhadap penjelasannya Kak Hairunisa Oh, tadi? ada tesnya Oh, juga nih. ada tesnya. Oh my nih. god, aku boleh ngasih 2 pertanyaan dari Oh, boleh banget. tapi aku mau ngasih pertanyaannya, satu untuk audiens, satu lagi untuk kamu. Oh, buat aku ada. Iya kan dari tadi kan kamu udah dengerin aku ngomong kan. Nah aku juga pengen ngetes kamu kira-kira selama aku ngomong tadi tuh kamu paham gak sih apa yang aku ngomongin sebagai bahan evaluasi guys? Boleh banget. Tapi aku mau tanya dulu nih ke pendengar di sini. Boleh sob. Dengerin ya. Coba kalian jawab pertanyaan sederhana ini. Pertanyaannya, benar atau salah sih kalau diare pada balita itu bisa dianggap sepele karena biasanya akan sembuh sendiri tanpa perlu penanganan? Jawab di kolom komen ya. Oh itu mah tadi udah dibahas ya. Iya, kita lihat nih siapa aja sih yang udah paham. Oke. Nah selanjutnya aku juga mau ngasih 2 pertanyaan ya. Mau kamu dulu, ke kamu dulu atau ke audiens dulu? Audiens dulu deh boleh. Ke audiens dulu, oke. Jadi pertanyaannya itu adalah apa ya? Aku pikir dulu. Oke. Apakah benar langkah pertama yang harus dilakuin saat anak diare itu adalah memberikan oralit atau cairan rumah tangga? Nah, kalian boleh jawab ya di kolom komen. Jawab guys. Tadi udah dibahas loh ya. Iya. Nah, sekarang untuk kamu nih, Ma. Buat aku Satu nih. pertanyaan ya. Aduh, deg-degan. Gimana ya? Oh ya, gini. Apakah benar cuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan juga setelah BAB itu merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah diare pada balita? Kalau misalkan iya, tolong kasih alasan, dan kalaupun enggak juga tolong kasih alasan. Jawab sekarang nih. Sekarang dong. Ya, benar jawaban aku. Oh benar, kenapa tuh? Karena tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalnya diare itu penyebabnya itu salah satunya dari bakteri. Tuh. Nah, untuk mencegah diare itu bisa dengan mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan itu kita sengaja membunuh bakteri si penyebab diare. Oke, jadi intinya ada di bakteri itu ya. Iya. Bakteri kalau misalkan kita mau makan nggak cuci tangan dulu nih, otomatis masuk kan Iya. ke mulut. Nah itu akan Masuk ke saluran berkembang. pencernaan. Iya, itu akan menyebabkan di Diare. Jadi harus cuci tangan dulu sebelum makan dan setelah BAB gitu. Menarik juga ya pertanyaannya. buat penonton jangan lupa ya dijawab pertanyaannya di kolom komentar. Oke. Itu aja sih. Baik, itu tadi obrolan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Nisa udah jauh-jauh datang ke sini. Buat pendengar jangan lupa ya share podcast ini ke teman-teman dan keluarga supaya makin banyak yang tercerahkan, dan jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.